Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Josephine Christy dengan NIM Akhir 037. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi SKP Teori Implementasi Aplikasi NutriTalk di Nutrition Care Center terhadap metode Food Record. Jurnal yang saya gunakan berjudul Pelatihan Food Record dan Aplikasi NutriTalk pada Pasien dan Ahli Gizi di Nutrition Care Center Politeknik Negeri Jember yang diterbitkan oleh National Conference for Community Service pada tahun 2024. Ini dilatar belakangi oleh kunjungan pasien yang fluktuatif dan cenderung menurun bisa menyebabkan produktivitas layanan menjadi tidak optimal pada intervensi karena tidak tuntas prosesnya. Hal ini karena hanya diberikan panduan daily meal plan dalam bentuk leaflet yang berisikan jenis dan porsi menu aja, tapi tidak ada informasi terkait mengukur kalori. Dan juga ada hambatan pada tahap monitoring karena pemantauan meal plan itu sulit dilakukan. Jadi proses asuhan gizi terhenti tanpa adanya monitoring dan juga evaluasi. Oleh karena itu diperlukan inovasi seperti media konsultasi gizi berbasis aplikasi dan pelatihan Food Record untuk mempermudah pemantauan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas layanan gizi melalui sistem monitoring berbasis aplikasi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan gizi seimbang pasien sebagai dasar penyusunan meal plan. Yang ketiga, melatih pasien membuat food record harian secara mandiri dan mengupayakan adanya media konsultasi jarak jauh sebagai forum tanya jawab antara ahli gizi dan juga pasien selama menjalankan terapi diet untuk memudahkan dan menunjang proses monitoring pada pola makan pasien. Jadi ada keberlanjutan terapi gizi dapat terjamin. Untuk hasilnya, pembuatan aplikasi NutriTalk ini menunjukkan bahwa tim itu berhasil merancang sebuah sistem monitoring konsultasi gizi yang bisa digunakan oleh pasien, ahli gizi, admin, dan juga kepala laboratorium dengan tampilan yang berbeda sesuai dengan perannya. Dan melalui pengembangan ini, pasien itu bisa lebih mudah membuat janji temu, melakukan pembayaran, dan juga mengakses konsultasi dengan lebih mudah. Nah, ahli gizi itu bisa memantau food record pasien secara langsung, jadi proses monitoringnya itu jadi lebih efektif. Tapi masih ada beberapa hambatan, kayak perangkat dari pasien itu tidak bisa menginstal aplikasi, dan juga fitur chat yang masih harus dialihkan ke aplikasi WhatsApp, sehingga belum sepenuhnya efisien. Tapi secara keseluruhan, pembuatan aplikasi ini berhasil menghasilkan platform digital yang fungsional dan bisa mendukung kelancaran layanan konsultasi gizi. Nah, untuk kelebihan dari aplikasi ini, itu bisa memudahkan ahli gizi untuk melakukan monitoring food record pasien secara real time. Lalu, adanya teknologi ini bisa meningkatkan kepatuhan pasien untuk mencatat asupan makanan karena lebih praktis dibandingkan metode manual. Lalu pasien juga bisa mengakses konsultasi dan membuat janji dengan lebih fleksibel tanpa harus datang langsung. Dan juga pencatatan digital ini bisa membuat data recordnya itu jadi lebih rapi, lebih aman, dan juga mudah untuk ditinjau ulang oleh ahli gizi. Dan untuk layanannya itu menjadi efisien karena pasien, admin, dan ahli gizi itu bisa berhubung dalam satu sistem yang sama. Tetapi untuk kekurangannya, sebagian pasien itu masih mengalami kendala teknis karena perangkatnya tidak mendukung untuk menginstal aplikasi ini. Lalu penggunaannya itu masih bergantung pada koneksi internet dan juga ketersediaan gadget. Dan fitur chatnya itu masih belum terintegrasi di aplikasi sehingga harus pindah menggunakan aplikasi WhatsApp. Dan pasien itu perlu melakukan pelatihan awal untuk memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi ini dengan mengisi food record. Lalu juga ada ketidakakuratan input data yang bisa terjadi jika pasien tidak teliti atau kurang memahami ukuran porsi makanan. Berikutnya adalah potensi bias yang bisa terjadi. Yang pertama adalah self-report bias, di mana pasien mungkin aja mencatat makanan yang tidak benar-benar dimakan. Jadi karena tahu bahwa ahli gizi ini bisa memonitor langsung food recordnya, jadi mereka hanya mencatat makanan yang mereka anggap baik, sehingga bisa terlihat dia patuh pada diet yang diberikan oleh dokter. Ini yang diberikan oleh ahli gizi. Lalu juga ada portion size bias, di mana ada kesalahan untuk menafsirkan ukuran porsi meskipun itu sebenarnya sudah ada panduan digitalnya di aplikasi. Lalu ada teknologi bias, di mana ada keterbatasan gadget dan juga kesulitan untuk menggunakan aplikasi bisa membuat pencatatannya itu tidak lengkap dan tidak konsisten. Dan juga ada compliance bias, di mana pasien itu kurang terbiasa dengan menggunakan teknologi, jadi dia jarang mengisi food record, sehingga datanya itu juga kurang konsisten. Lalu berikutnya, cara mengurangi bias. Yang pertama, mewajibkan pencatatan real time dan memberikan pengingat otomatis supaya pasien itu tidak bergantung pada ingatannya atau lupa untuk menginput data. Lalu memberikan penjelasan bahwa data tidak digunakan untuk menilai pasien, jadi mereka bisa mencatat dengan lebih aman dan tidak takut untuk dinilai recordnya. Lalu portion size bias itu bisa diatasi dengan menyediakan panduan visual porsi makan yang jelas, jadi kayak foto standar makanannya atau perbandingannya dengan tangan atau alat makan. Dan yang terakhir, menyediakan aplikasi yang ringan aja dan mudah digunakan dan dilengkapi oleh tutorial sederhana supaya semua pengguna itu bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Validitas aplikasi ini
dalam menggunakan food record itu bergantung pada ketepatan dan juga keterampilan pasien dalam memasukkan data konsumsi makanannya. Tetapi aplikasi ini tuh bisa meningkatkan validitas dengan bantuan fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Untuk reliabilitasnya, aplikasi ini tergolong tinggi karena secara teknis karena sistemnya itu konsisten dalam menyimpan data, menyediakan alur pencatatan yang sama setiap kali digunakan, dan menjaga juga format pengisiannya itu supaya seragam. Tapi reliabilitas data ini juga bergantung dari penggunanya, bisa berkurang jika pasien ini tidak konsisten mencatat setiap hari. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.